Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas saham perusahaan Arta secara detail dengan pendekatan investasi fundamental. Ayo kita lihat bagaimana performa keuangan perusahaan ini. Pertumbuhan pendapatan perusahaan Arta selama 1 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 16,6%, dari 64 miliar rupiah menjadi 77 miliar rupiah. Namun jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini hanya tumbuh sebesar minus 2,2%. Ini menunjukkan bahwa performa pendapatan perusahaan cenderung stagnan dalam jangka panjang. Laba bersih perusahaan Arta pada 1 tahun terakhir meningkat signifikan sebesar 253,5%, dari 7 miliar rupiah menjadi Rp 4 miliar. Akan tetapi, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, data laba bersih perusahaan ini tidak tersedia. Hal ini mengindikasikan bahwa performa laba bersih perusahaan tidak konsisten dan masih perlu dipantau lebih lanjut. Profitabilitas perusahaan Arta terlihat menurun. Gross profit margin turun dari 75,5% menjadi 59,8%, sementara net profit margin juga turun dari 10,4% menjadi minus 5,7%. Ini menunjukkan efisiensi operasional perusahaan yang perlu ditingkatkan. Return on asset, ROA, perusahaan Arta menurun dari 1,4% menjadi minus 0,9%, sementara return on equity, ROE, juga menurun dari 2,6% menjadi minus 1,7%. Ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitas yang dimiliki masih rendah dan perlu diperbaiki. Dari sisi kesehatan keuangan, debt to equity ratio, DER, perusahaan Arta masih dalam kondisi baik, yaitu 0,0 kali pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur permodalan yang sehat dan tidak terlalu bergantung pada hutang. Jika kita meninjau skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, perusahaan Arta hanya memperoleh 1 poin dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa perusahaan belum memenuhi kriteria investasi fundamental yang baik. Untuk melihat penjelasan detailnya, kalian bisa download aplikasi investor yang linknya ada di deskripsi. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar mengenai saham mana yang ingin kalian analisa selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses menentukan nilai wajar suatu saham. Margin of safety adalah selisih antara nilai wajar saham dengan harga pasarnya saat ini. Margin of safety yang tinggi menunjukkan bahwa saham tersebut memiliki potensi kenaikan harga di masa depan. Berdasarkan valuasi menggunakan price to book value, PB, BEN, nilai wajar saham Arta adalah Rp1.257 per saham. Saat ini harga saham Arta berada pada Rp2.470 per saham, sehingga margin of safety-nya sebesar minus 96,6%. Ini berarti saham Arta dinilai terlalu mahal dibandingkan dengan nilai wajarnya. Berdasarkan valuasi menggunakan price to earnings, P, BEN, nilai wajar saham Arta adalah Rp1.173 per saham. Saat ini harga saham Arta berada pada Rp2.470 per saham, sehingga margin of safety-nya sebesar minus 110,6%. Ini juga menunjukkan bahwa saham Arta dinilai terlalu mahal. Nah, teman-teman semua, itulah analisis saya terhadap saham Arta. Ingatlah bahwa keputusan investasi tetap ada di tangan kalian masing-masing. Lakukan analisis secara mandiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kalian ambil. Terus belajar dan semoga sukses dalam berinvestasi.